Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B yang beranggotakan saya sendiri Rahmanovia Pratiwi, saya Aulianis Pranum, saya Alisani Marcella. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai katabolisme glukosa. Adapun tujuan pembelajaran dari pembahasan kali ini yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikolisis. Bahan yang digunakan yaitu beras, alat yang digunakan yaitu laptop dan handphone. Prosedur 1. Mencari sumber materi katabolisme glukosa. 2. Mencari bahan atau sampel yang digunakan. 3. Setelah mendapatkan sampel atau bahan, diamati lalu direkam bahan atau sampel tersebut. 4. Selanjutnya lakukan pengeditan hasil rekaman tersebut agar mendapatkan hasil video yang maksimal. Materi singkat. Katabolisme adalah proses penguraian makromolekul menjadi molekul sederhana yang terjadi di dalam sel makhluk hidup, menghasilkan energi. Katabolisme karbohidrat secara sederhana merupakan proses pemecahan gula atau glukosa. Istilah glikolisis dari bahasa Yunani glikis yang artinya manis atau gula dan lisis yang artinya pembelahan. Sebuah molekul glukosa didegradasi dalam serangkaian reaksi yang dikatalis enzim untuk menghasilkan dua molekul senyawa pirufat. Selama reaksi glikolisis berurutan, beberapa energi bebas yang dilepaskan dari glukosa disimpan dalam bentuk ATP dan NADH. Hasil glikolisis adalah produk 2 ATP dan 2 NADH per molekul glukosa. Pirufat, produk lain dari glikolisis, masih merupakan molekul kaya energi yang dapat menghasilkan sejumlah besar ATP. Sumber karbohidrat yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu nasi. Nasi merupakan golongan karbohidrat polisakarida jenis amilum atau zat pati. Proses glikolisis yang terjadi. Makanan yang mengandung karbohidrat terutama polisakarida harus dipecah terlebih dahulu menjadi monosakarida atau glukosa, sehingga dapat masuk ke dalam proses glikolisis. Glikolisis adalah jalur metabolisme pertama yang dijelaskan dan mungkin yang paling dipahami. Pemecahan glukosa 6 karbon menjadi 2 molekul pirufat 3 karbon terjadi dalam 10 langkah reaksi enzimatis. 5 langkah reaksi enzimatis yang pertama merupakan fase persiapan yang memerlukan energi. Sedangkan 5 langkah reaksi enzimatis berikutnya merupakan fase penghasil energi hasil dari glikolisis. Adapun reaksi pada fase persiapan glikolisis yakni sebagai berikut. Langkah 1. Glukosa difosforilasi pada gugus hidroksil pada C6 menjadi D-glukosa 6-fosfat memerlukan 1 ATP dan dikatalisis enzim heksokinase. Langkah 2. D-glukosa 6-fosfat yang terbentuk diubah menjadi D-fruktosa 6-fosfat dikatalisis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Langkah 3. D-fruktosa 6-fosfat yang terbentuk difosforilasi pada C1 menghasilkan D-fruktosa 1,6 bifosfat memerlukan 1 ATP dikatalisis enzim fosfofruktokinase. Langkah 4. D-fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menghasilkan 2 molekul 3 karbon dihidroksi aseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehida 3 fosfat dikatalisis enzim aldolase. Hal ini adalah langkah lisis yang memberi nama jalur tersebut. Langkah 5. Dihidroksi aseton fosfat diisomerisasi menjadi molekul kedua gliseraldehida 3 fosfat dikatalisis enzim triosa fosfat isomerase. Adapun reaksi fase penghasil energi glikolisis adalah sebagai berikut. Langkah 6. 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat dioksidasi dan difosforilasi oleh fosfat anorganik, membentuk 2 molekul 1,3 bisfosfogliserat dan menghasilkan 2 NADH dikatalis oleh enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase. Langkah 7. 2 molekul 1,3 bisfosfogliserat diubah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat yang menghasilkan 2 ATP dikatalis enzim fosfogliserat kinase. Langkah 8.
2 molekul 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 molekul 2 fosfogliserat dikatalis oleh enzim fosfogliserat mutase. Langkah 9. 2 molekul 2 fosfogliserat diubah menjadi 2 molekul fosfenol pirufat dikatalis oleh enzim enolase. Langkah 10. 2 molekul fosfoenol pirufat diubah menjadi 2 molekul pirufat dan menghasilkan 2 ATP dan dikatalis oleh enzim pirufat kinase. Energi yang dihasilkan pada proses glikolisis yaitu yang pertama, energi yang diperlukan pada saat fase persiapan adalah 2 ATP. Kedua, energi yang dihasilkan pada fase penghasil energi adalah 4 ATP dan 2 NADH. Jadi energi yang dihasilkan pada glikolisis adalah 2 ATP dan 2 NADH. Kesimpulan 1. Katabolisme adalah proses penguraian makromolekul menjadi molekul sederhana yang terjadi di dalam sel makhluk hidup, menghasilkan energi. Katabolisme karbohidrat secara sederhana merupakan proses pemecahan gula atau glukosa. 2. Glikolisis didefinisikan sebagai sebuah molekul glukosa didegradasi dalam serangkaian reaksi yang dikatalisis enzim untuk menghasilkan 2 molekul senyawa pirufat. 3. Pemecahan glukosa 6 karbon menjadi 2 molekul pirufat 3 karbon terjadi dalam 10 langkah reaksi enzimatis, yaitu 5 fase persiapan yang memerlukan energi dan 5 fase penghasil energi hasil dari glikolisis. 4. Energi yang dihasilkan pada glikolisis adalah 2 ATP dan 2 NADH. Sekianlah video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.